Nina berdiri di depan cermin kamar hotel yang sederhana. Riasan tipis menutupi wajahnya yang lelah setelah perjalanan jauh. Ia menatap dirinya sendiri sejenak, mencoba mengingat siapa dirinya 10 tahun lalu. Pakaian yang dipilihnya cukup sederhana, sebuah gaun hitam yang elegan namun tidak mencolok. Tidak ada yang istimewa, tetapi ia ingin tampil cukup baik tanpa berlebihan. Reuni SMA. Sebuah ajang berkumpul kembali dengan teman-teman yang sudah lama tidak ia temui sekaligus menjadi kesempatan untuk melihat siapa yang berhasil, siapa yang tetap tinggal di tempatnya, dan siapa yang masih ada dalam kenangannya. Setelah 10 tahun, Nina merasa sedikit cemas. Tidak hanya karena pertemuan itu akan membawa banyak kenangan lama, tetapi juga karena Ferry, mantan pacarnya, akan hadir. Meskipun mereka sudah berpisah lama, kenangan masa SMA bersama Ferry tetap menghantui setiap sudut hatinya. Ferry adalah cinta pertama Nina, yang selalu mengisi hari-harinya dengan keceriaan dan harapan. Namun, hubungan mereka berakhir dengan cara yang tidak pernah benar-benar ia pahami. Nina melangkah keluar dari kamar hotel dengan hati berdebar. Suasana reuni yang diselenggarakan di sebuah hotel kecil di pusat kota terasa hangat namun penuh ketegangan. Ketika tiba di ruang acara, Nina langsung disambut oleh kerumunan teman-teman lama yang terlihat semakin dewasa dan sibuk dengan kehidupan mereka masing-masing. Banyak yang sudah menikah, memiliki anak, atau sukses dengan karir mereka. Namun, di antara mereka ada satu wajah yang Nina kenali dengan sangat baik, Ferry. Ferry berdiri di dekat pintu masuk, tampak sedikit canggung, namun senyumnya yang khas membuat hati Nina berdebar. Ferry terlihat berbeda, lebih dewasa, dengan rambut yang sedikit lebih pendek dan rapi, serta penampilan yang lebih matang. Wajahnya masih tampak muda, tetapi ada sesuatu yang berubah dalam cara dia menatap dunia. Nina melangkah ke arahnya dengan langkah ragu, berusaha menutupi kegugupannya dengan senyum tipis. Ferry segera menyadari kedatangannya dan berjalan mendekat. Mereka saling berpelukan sebentar, sedikit canggung, seolah-olah tidak tahu harus memulai percakapan dari mana. "Wow Nina, keren banget. Nggak berubah sama sekali," ujar Ferry dengan nada gembira, meskipun ada sedikit rasa kikuk di antara keduanya. "Terima kasih, kamu juga," jawab Nina, sambil sedikit tertawa. "Tapi sepertinya kamu yang lebih banyak berubah, ya?" Ferry tertawa kecil, kemudian mengangguk. "Iya, banyak yang berubah. Dulu kita masih remaja, sekarang udah dewasa. Hidup juga banyak yang berubah." Nina merasa sedikit bingung dengan percakapan itu. Meskipun mereka berbicara dengan santai, ada sesuatu yang terasa aneh. Ferry tidak pernah menjadi orang yang terlihat canggung. Tetapi kali ini dia tampaknya lebih banyak diam, lebih banyak berpikir sebelum berbicara. "Ngomong-ngomong, gimana hidupmu? Sepertinya kamu berhasil ya?" tanya Ferry, berusaha mengubah topik. Nina tersenyum, meskipun ada sedikit rasa tidak nyaman di dadanya. "Aku sih biasa aja. Kerja di kota besar ya cuma sibuk sama pekerjaan aja. Gimana dengan kamu?" Ferry menjawab dengan senyum kecil, tetapi ada sesuatu yang terasa berbeda. Ia menceritakan sedikit tentang kehidupan pribadinya, tentang pekerjaan yang sedang ia jalani, dan juga kehidupan rumah tangganya yang katanya baik-baik saja. Namun, Nina merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ferry berbicara dengan nada yang agak datar, terkadang menghindari beberapa topik, terutama tentang hubungan keluarga dan kehidupan pribadinya. Mereka berbicara lebih lanjut, mengingat kenangan masa lalu tentang sekolah, teman-teman sekelas, dan kegiatan yang pernah mereka lakukan bersama. Meskipun banyak hal yang sudah berubah, ada perasaan hangat yang muncul kembali di antara mereka. Seperti kembali ke masa-masa indah bersama Ferry, sebelum segala perasaan dan hubungan itu berakhir. Namun, sesuatu dalam diri Nina merasa bahwa pertemuan ini bukan hanya sekadar nostalgia. Ketika reuni mulai berlanjut, Nina merasa lebih banyak berpikir tentang Ferry. Ia melihatnya berbicara dengan beberapa teman lama, tetapi ada perasaan tidak nyaman yang mulai tumbuh. Ferry terlihat berbeda dari yang ia kenal dulu. Ada keraguan yang muncul, sesuatu yang tidak bisa Nina jelaskan. Mungkin ini hanya perasaan berlebihan setelah bertahun-tahun berpisah, tetapi ada perasaan aneh yang muncul setiap kali ia menatapnya. Malam itu saat acara reuni semakin larut, Nina memutuskan untuk pergi keluar sejenak. Dia berdiri di balkon hotel, menatap keluar dengan pikiran yang penuh. Ferry kembali menghampirinya dan bergabung di sampingnya. "Nina,
Aku senang kita bisa bertemu lagi. Sudah lama banget kan? Kata Ferry. Iya, aku juga senang bisa ketemu kamu lagi, jawab Nina, meskipun hatinya mulai merasa risau. Ferry tersenyum dan menatapnya dengan tatapan yang penuh arti. Meskipun mereka hanya berbicara ringan, Nina bisa merasakan adanya ketegangan antara mereka. Ketegangan yang tidak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Saat itu, Nina sadar bahwa reuni ini akan membawa mereka ke dalam perjalanan emosional yang tidak mudah untuk dilalui. Hari-hari berlalu setelah reuni, dan Nina mencoba untuk kembali menjalani rutinitasnya yang sibuk di kota besar. Namun, beberapa hari setelah reuni, ponselnya berdering. Ada pesan WhatsApp dari Ferry. Pesan yang tidak dia duga sebelumnya. Hai Nina, gimana kabarnya? Masih ingat sama aku nggak? Haha. Tulis Ferry dengan emotikon tertawa di akhir kalimat. Nina tertegun sejenak. Tentu saja dia ingat Ferry. Meskipun sudah 10 tahun berlalu, kenangan tentang mereka berdua masih sangat jelas dalam ingatannya. Mereka berdua punya banyak kenangan indah selama masa SMA. Kenangan yang tidak bisa dilupakan begitu saja. Nina tersenyum kecil membaca pesan itu. Ada perasaan campur aduk antara senang dan bingung. Senang karena Ferry masih mengingatnya. Tapi bingung karena sudah begitu lama mereka tidak berkomunikasi. Tanpa ragu, Nina membalas pesan itu. Hai Ferry, aku baik-baik aja. Kamu gimana? Masih sering main bola kayak dulu nggak? Pesan itu cukup sederhana, tetapi cukup untuk memulai percakapan kembali. Tidak ada yang luar biasa, hanya sekadar obrolan ringan tentang masa lalu dan kehidupan sekarang. Ferry langsung membalas dengan cepat, dan seiring berjalannya waktu, percakapan mereka semakin intens. Mereka mulai membicarakan tentang kehidupan masing-masing setelah SMA, bagaimana pekerjaan mereka berjalan, dan bagaimana mereka menghadapinya. Tentu saja, Nina tidak tahu banyak tentang kehidupan pribadi Ferry yang sebenarnya. Setelah perpisahan mereka, Ferry menghilang begitu saja tanpa kabar dan Nina pun melanjutkan hidupnya. Namun, dalam percakapan mereka yang semakin panjang, Ferry mulai bercerita lebih dalam tentang kehidupannya yang sekarang. Dia mengungkapkan bahwa dia sudah bercerai dan hidupnya agak rumit. Namun, ada yang tidak dijelaskan dengan jelas. Terkadang, dia berbicara tentang masalah-masalah dalam pernikahannya, tentang kesulitan yang dia hadapi dalam hubungan itu. Nina mendengarkan dengan penuh perhatian merasa iba, namun juga sedikit bingung. Mengapa Ferry masih berbicara begitu terbuka tentang masalah rumah tangganya padanya? Sementara mereka sudah lama tidak saling berhubungan, pagi-pagi, Ferry mulai mengirimkan pesan setiap hari. Semakin sering mereka berbicara, semakin jelas bahwa kedekatan mereka mulai berkembang lagi. Ferry mengaku bahwa dia merasa sangat kesepian dan butuh teman untuk berbicara. Nina merasa iba, tetapi ada bagian dari dirinya yang mulai curiga. Nina merasa terperangkap dalam rasa simpati. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memberikan dukungan pada Ferry. Meskipun ia tahu ini adalah situasi yang rumit, Nina merasa Ferry membutuhkan seseorang untuk mendengarkan. Jadi, dia tetap menjadi teman baik bagi Ferry, memberikan perhatian dan waktu untuk berbicara dengannya. Mereka mulai berbagi cerita lebih banyak tentang kehidupan mereka, masa lalu, dan harapan-harapan mereka ke depan. Namun, semakin lama percakapan mereka berlangsung, Nina merasa ada yang tidak beres. Seringkali, Ferry mengirimkan pesan di waktu yang tidak biasa, bahkan malam hari dengan pesan-pesan yang terkesan lebih pribadi. Kadang, pesan-pesan itu berakhir dengan ungkapan perasaan yang cukup mendalam. Suatu malam, Ferry mengirimkan pesan yang berbeda dari biasanya. Kadang aku berpikir, kita bisa kembali seperti dulu Nina. Kamu selalu bisa membuat aku merasa lebih baik. Aku nggak tahu, aku rindu sama kamu, tulis Ferry dengan emotikon yang terlihat lebih intim. Nina terdiam sejenak, membaca pesan itu berkali-kali. Perasaan yang sudah lama terkubur itu tiba-tiba muncul kembali. Meskipun sudah berusaha menghindar dari pikiran-pikiran tentang Ferry, pesan-pesan seperti itu mengusik hatinya. Dia tidak bisa begitu saja mengabaikannya. Nina merasa bingung dan mulai ragu. Ia tidak bisa lagi sekadar menjadi pendengar untuk Ferry. Ada batasan yang harus dia tetapkan, tetapi sulit rasanya untuk menjauhkan diri dari seseorang yang dulu pernah menjadi bagian dari hidupnya. Terlebih lagi, Ferry sangat pandai memainkan kata-kata dan membuatnya merasa dihargai. Namun, ada suara hati yang terus mengingatkan Nina
bahwa ia tidak bisa terus terjebak dalam permainan ini. Ia mulai merasa bahwa Ferry mungkin tidak hanya membutuhkan teman bicara, tetapi sesuatu yang lebih. Sesuatu yang lebih berbahaya bagi hati dan pikirannya. Nina mengambil napas panjang dan menutup ponselnya, berpikir tentang keputusan yang harus diambil selanjutnya. Nina merasa cemas. Dalam hati, ia sudah mulai merasakan bahwa Ferry tidak hanya mencari teman, tetapi mungkin lebih dari itu. Namun, ada hal yang jauh lebih penting yang tiba-tiba terbersit dalam pikirannya. Perasaan cemas itu mengubah fokusnya, dan untuk pertama kalinya, Nina merasa perlu mencari tahu lebih banyak tentang kehidupan Ferry yang sebenarnya. Apakah dia benar-benar sudah bercerai seperti yang dia katakan, atau ada sesuatu yang disembunyikan darinya? Dengan perasaan yang tak menentu, Nina mulai memikirkan cara untuk mencari tahu lebih dalam. Ferry sudah memberi banyak petunjuk tentang kehidupannya yang sulit, tentang masalah dengan istrinya Lita. Tetapi setiap kali dia bertanya lebih jauh, Ferry selalu menghindar dengan alasan yang samar. Ia berbicara tentang pernikahannya yang buruk, namun tidak pernah memberikan detail yang cukup jelas. Itulah yang membuat Nina semakin curiga. Jika pernikahannya memang sudah berakhir, mengapa Ferry masih tampak terjebak dalam kebingungannya? Pada suatu malam, setelah beberapa kali percakapan berlanjut tanpa jawaban yang memuaskan, Nina merasa ingin tahu lebih jauh. Secara diam-diam, ia membuka WhatsApp Ferry, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan akan dilakukannya. Nina merasa bersalah karena melanggar privasi, tetapi rasa ingin tahu dan kecurigaannya sudah melampaui batas. Setelah beberapa saat mencari, matanya terhenti pada sebuah percakapan yang tampaknya tidak biasa. Itu adalah percakapan Ferry dengan seseorang yang tidak dikenal Nina. "Aku udah bilang aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Nina itu cuma temanku. Aku butuh kamu, Lita. Jangan tinggalkan aku," tulis Ferry dalam pesan yang terkirim beberapa hari sebelumnya. Nina terkejut dan mulutnya terasa kering. Perasaannya bercampur aduk, marah, bingung, dan terluka. Ternyata, Ferry tidak pernah bercerai. Dia masih menikah dengan Lita, istrinya yang disebut-sebut dalam percakapan mereka. Nina merasa terhianati. Semua yang dikatakan Ferry padanya selama ini ternyata hanya kebohongan. Dia tidak pernah bercerai, dan kenyataannya, pernikahan mereka masih berjalan meskipun Ferry mengaku terjebak di dalamnya. Semua pernyataan Ferry tentang kesulitan pernikahannya, tentang bagaimana Lita sibuk dan tidak memberinya perhatian, ternyata hanya omong kosong belaka. Dengan hati yang bergejolak, Nina membaca lebih jauh percakapan tersebut. Ferry mengungkapkan betapa dia merasa kesepian dalam pernikahannya, tetapi di sisi lain ia juga berbicara tentang bagaimana perasaan cinta dan rindu yang ia rasakan untuk Lita. Meski begitu, dia tetap merasa ada kekosongan yang harus diisi. Nina merasa seperti dia hanya menjadi pelarian sementara bagi Ferry, sebuah tempat untuk menumpahkan rasa kesepian dan kekosongan yang dia rasakan. Hati Nina hancur. Dia merasa sangat bodoh, seperti telah dipermainkan selama ini. Ferry telah mengklaim bahwa perceraiannya sudah terjadi, dan dia mencari kenyamanan dari Nina. Sementara di sisi lain dia masih memiliki istri yang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Perasaan Nina yang semula penuh dengan simpati dan perhatian kini, berubah menjadi kemarahan dan kekecewaan yang mendalam. Tidak hanya merasa dibohongi, Nina juga merasa marah pada dirinya sendiri, karena telah membiarkan dirinya terperangkap dalam hubungan yang tidak sehat ini. Ferry sudah dengan jelas mengungkapkan dirinya sebagai seorang pria yang tidak bisa membuat keputusan yang tepat. Entah itu dalam pernikahannya dengan Lita, atau dalam hubungan mereka yang seharusnya sudah berakhir sejak lama. Dengan penuh emosi, Nina menutup aplikasi WhatsApp. Dia merasa seolah-olah segala sesuatu yang dia percayai selama ini adalah sebuah ilusi. Semua yang dikatakan Ferry padanya, semua perasaan yang dia rasakan selama ini, ternyata hanyalah kebohongan. Dia mulai merasakan kebenaran yang pahit, bahwa dirinya telah menjadi bagian dari perselingkuhan ini, meskipun ia tidak pernah berniat demikian. Malam itu, Nina tidak bisa tidur. Pikiran-pikiran tentang Ferry, tentang kebohongannya dan tentang bagaimana dia harus melangkah maju menghantui setiap sudut pikirannya. Satu hal yang jelas dalam hatinya, hubungan ini harus berakhir. Dia tidak bisa terus menjadi bagian dari kebohongan ini, dan dia tahu harus segera mengambil langkah untuk keluar dari situasi yang merusak dirinya. Nina terjaga di tengah malam dengan pikiran yang bergejolak. Setelah mengungkap kebohongan Ferry, perasaan campur aduk memenuhi dirinya. Kekecewaan,
kemarahan, dan kebingungan menguasai setiap sudut hatinya. Dia merasa seperti dihancurkan oleh kenyataan yang sulit diterima. Selama ini, dia hanya menjadi tempat pelarian bagi Ferry, sementara dia masih terikat dengan istrinya Lita. Semua yang selama ini Ferry katakan padanya ternyata hanya omong kosong. Esok pagi, Nina duduk di depan cermin, menatap dirinya sendiri. Matanya tampak lelah, wajahnya terlihat pucat, dan pikirannya penuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa ia jawab. Bagaimana bisa dia terjebak dalam situasi ini? Mengapa Ferry membohonginya selama ini? Dalam hati Nina merasa dikhianati, tetapi lebih dari itu dia merasa seperti telah mengkhianati dirinya sendiri. Setelah beberapa lama bergulat dengan emosinya, Nina tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan semuanya berlarut-larut. Dia harus menghadapi kenyataan dan mengambil langkah yang tepat, meskipun itu sangat sulit. Ferry mungkin adalah cinta pertamanya, tetapi dia sudah cukup dewasa untuk mengetahui bahwa hubungan yang berlandaskan kebohongan hanya akan merusak dirinya. Nina harus keluar dari situasi ini. Dengan hati yang berat, Nina memutuskan untuk menghubungi Ferry. Dia merasa sangat cemas, tetapi dia tahu tidak ada lagi jalan lain. Tidak ada gunanya melanjutkan hubungan yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Ferry harus tahu bahwa dia tidak bisa terus melanjutkan hubungan ini. Saat Ferry menjawab pesan Nina, nada suaranya terdengar cemas. "Nina, ada apa? Kenapa tiba-tiba kamu nggak jawab pesan aku?" Nina menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian. "Ferry, kita harus bicara. Aku tahu semuanya. Aku tahu kamu masih bersama Lita dan kamu telah berbohong padaku." Ada jeda panjang sebelum Ferry membalas. Nina bisa merasakan ketegangan di balik pesan singkat itu. Ferry tampaknya bingung dan tak tahu harus berkata apa. Aku nggak tahu harus mulai dari mana Nina. Aku nggak bermaksud nyakitin kamu," jawab Ferry akhirnya dengan kalimat yang terbata-bata. Nina merasa hatinya semakin pedih, tetapi dia tahu harus tetap tegas. "Ferry, aku nggak mau jadi bagian dari kebohongan ini lagi. Aku nggak bisa terus jadi pelarian buat kamu, dan aku nggak bisa menerima semua kebohongan yang kamu buat. Aku nggak bisa jadi bagian dari hubungan yang seperti ini." Ferry diam sejenak, dan Nina bisa merasakan ada penyesalan dalam pesan yang dikirimnya selanjutnya. "Aku nggak tahu apa yang harus aku katakan Nina. Aku memang merasa terjebak. Lita, aku nggak tahu lagi harus bagaimana. Tapi aku nggak bermaksud buat kamu merasa seperti ini." Namun, Nina sudah tidak ingin mendengarkan kata-kata itu lagi. "Ferry, aku nggak bisa lebih lanjut lagi. Aku nggak bisa jadi bagian dari hubungan yang sudah penuh dengan kebohongan. Aku nggak mau menghancurkan hidupku dengan menunggu sesuatu yang nggak pasti. Ini berakhir di sini." Nina tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari dia harus menghadapi Lita, istri Ferry. Namun setelah semuanya terungkap, perasaan bingung dan takut membuatnya merasa bahwa ini adalah langkah yang harus dia ambil. Meskipun Ferry sudah mengaku bahwa pernikahannya dengan Lita penuh dengan masalah, Nina merasa bahwa Lita berhak mengetahui kebenaran. Ini bukan hanya tentang dirinya atau Ferry, tetapi tentang kejujuran dan keberanian untuk menghadapi kenyataan. Hari itu, Nina duduk di meja makan apartemennya menatap ponselnya yang sudah berdering beberapa kali. Pesan-pesan dari Ferry semakin sering datang, namun dia sudah memutuskan untuk tidak lagi membalas. Yang kini mengganggu pikirannya adalah Lita. Ia tahu bahwa jika dia ingin benar-benar menyelesaikan semuanya, dia harus memberitahu Lita tentang apa yang telah terjadi. Tentang perselingkuhannya dengan suaminya, tentang betapa Ferry telah memanipulasi dan menipu mereka berdua. Dengan perasaan berat, Nina akhirnya memutuskan untuk menghubungi Lita. Tidak ada jalan lain, dia harus melakukan ini demi kebaikan semua pihak. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya Nina mengirimkan pesan kepada Lita. "Hai Lita, maaf menghubungi kamu. Aku tahu ini mungkin akan mengejutkan, tapi aku merasa ini penting untuk kamu ketahui. Aku nggak bisa terus diam tentang apa yang terjadi antara aku dan Ferry. Aku nggak ingin menjadi bagian dari kebohongan ini lagi. Ferry sudah berbohong padaku, dia bilang sudah bercerai denganmu, tapi kenyataannya aku baru tahu kalau kalian masih bersama." Nina menutup mata sejenak setelah mengirimkan pesan itu, merasakan ketegangan yang memuncak dalam dirinya. Tak lama kemudian, pesan balasan dari Lita muncul. "Apa maksud kamu?" tulis Lita dengan cepat, tanda-tanda kebingungannya jelas terasa dalam kata-katanya.
Ferry bilang apa? Aku nggak percaya ini. Nina merasa hatinya semakin berat. Namun, dia tahu bahwa ini adalah bagian dari konsekuensi dari kebohongan yang telah disembunyikan begitu lama. Dia harus lebih tegas dan memberi penjelasan yang jelas agar Lita mengerti. Ferry bilang dia sudah bercerai Lita, tapi aku baru tahu kalau dia masih bersama kamu. Dia mengatakan banyak hal tentang pernikahan kalian, bahwa dia merasa kesepian dan tidak dihargai. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku nggak tahu soal ini sebelumnya. Aku nggak ingin jadi bagian dari kebohongan ini. Ada keheningan dalam percakapan tersebut. Nina bisa merasakan betapa beratnya beban yang sekarang harus ditanggung oleh Lita. Tidak ada yang ingin mendengar kenyataan pahit seperti ini, apalagi dari orang yang selama ini mungkin dianggap teman atau seseorang yang bisa dipercaya. Beberapa menit kemudian, Lita mengirimkan balasan yang lebih panjang. Kenapa kamu nggak bilang dari dulu Nina? Kenapa kamu harus menunggu sampai sekarang? Kenapa kamu tidak langsung memberitahu aku? Tulis Lita dengan emosi yang jelas tercermin dalam kata-katanya. Nina merasa sesak di dadanya. Lita jelas sangat terluka. Dan Nina tahu bahwa ini bukanlah cara yang mudah untuk memberitahu seseorang bahwa suaminya telah mengkhianatinya. Tetapi Nina juga sadar bahwa semakin lama dia menunda, semakin besar kerusakan yang akan terjadi. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan Lita. Aku cuma nggak ingin terus jadi bagian dari hubungan yang salah. Aku berharap kamu bisa mengerti. Aku nggak berniat untuk menghancurkan hidupmu, tapi aku rasa kamu perlu tahu yang sebenarnya. Balas Nina. Tidak ada balasan langsung dari Lita setelah pesan itu. Waktu terasa berjalan lambat saat Nina menunggu, merasakan ketegangan yang luar biasa. Dia tidak tahu bagaimana Lita akan merespons, atau apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia hanya tahu satu hal, dia tidak bisa lagi berdiam diri dalam kebohongan ini. Akhirnya beberapa jam kemudian, Lita membalas pesan Nina dengan lebih tenang meskipun masih terdengar jelas amarah dan kekecewaannya. Aku terkejut Nina. Aku nggak tahu harus bilang apa. Tapi terima kasih sudah memberitahuku. Meskipun aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan sekarang. Aku akan berbicara dengan Ferry, tulis Lita yang seolah-olah mencari kekuatan untuk menghadapi kenyataan yang baru saja dia terima. Mendengar jawaban Lita, Nina merasa ada sedikit kelegaan meskipun masih terasa berat. Dia tidak tahu bagaimana hubungan mereka akan berakhir, tapi setidaknya dia sudah melakukan apa yang harus dia lakukan, mengungkapkan kebenaran. Setelah percakapan itu, Nina merasa seolah-olah sebuah babak baru dalam hidupnya dimulai. Meski penuh dengan ketidakpastian dan rasa sakit, dia tahu bahwa tidak ada lagi ruang untuk kebohongan. Kini, baik Lita maupun Ferry harus menghadapi kenyataan dan memikirkan bagaimana mereka akan melanjutkan hidup mereka setelah kebenaran terungkap. Nina merasa, meskipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, dia telah membuat keputusan yang benar. Kini saatnya bagi dirinya untuk melanjutkan hidupnya, meninggalkan masa lalu dan semua kebohongan yang mengikutinya. Setelah menghubungi Lita, Nina merasa seperti sebuah beban telah sedikit terangkat dari pundaknya. Meski kenyataan itu menyakitkan, dia tahu bahwa keputusannya untuk mengungkapkan segalanya adalah yang terbaik. Namun di sisi lain, Nina merasa cemas tentang bagaimana Ferry akan merespons. Dia sudah tahu banyak hal yang disembunyikan Ferry, dan dia merasa bahwa konfrontasi dengan Ferry adalah langkah terakhir yang harus dilakukan untuk menutup babak kelam ini. Beberapa jam setelah percakapan dengan Lita, Nina menerima pesan dari Ferry. Sudah bisa dipastikan, percakapan itu tidak akan menyenangkan. Ferry meminta untuk bertemu dengannya. Ada yang ingin aku bicarakan Nina. Bisa ketemu? Tulis Ferry. Nina merasa tubuhnya kaku, tetapi dia tahu ini harus dilakukan. Mereka sudah tidak bisa terus berlari dari kenyataan. Ferry harus tahu bahwa Nina tahu semuanya, dan dia tidak bisa lagi membiarkan dirinya terjebak dalam permainan ini. Dengan hati yang berat, Nina setuju untuk bertemu. Mereka memilih tempat yang cukup sepi, sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Nina tiba lebih dulu dan duduk di meja yang sudah dipesan. Di dalam hatinya, perasaan cemas bercampur aduk. Dia sudah menyiapkan dirinya untuk menghadapi Ferry, tetapi kenyataan tetap lebih sulit dari yang dibayangkan. Tak lama kemudian, Ferry datang. Wajahnya tampak lelah, dan ada ekspresi cemas yang jelas terlihat. Begitu dia duduk di depan Nina, mereka berdua terdiam sejenak. Ferry memandang Nina dengan tatapan yang sulit dibaca, sementara Nina hanya menatapnya dengan tatapan yang penuh pertanyaan dan rasa sakit.
Jadi, ini tentang Lita ya? Tanya Ferry, akhirnya membuka percakapan. Nina mengangguk perlahan. Iya Ferry. Aku sudah memberitahunya semuanya. Aku nggak bisa terus berbohong padanya atau pada diriku sendiri. Aku tahu kamu belum bercerai, dan aku nggak mau lagi jadi bagian dari kebohongan ini. Ferry menundukkan kepalanya, seolah merasa bersalah. Nina, aku nggak tahu harus bagaimana. Aku memang merasa terjebak. Aku nggak tahu lagi apa yang harus aku lakukan dalam pernikahanku. Lita dia nggak bisa mengerti aku, dan kamu selalu ada untuk aku. Nina merasa marah mendengar kata-kata itu. Jadi, kamu pikir itu alasan untuk berbohong? Kamu pikir aku nggak berhak tahu yang sebenarnya? Ferry, kamu sudah membohongi aku, kamu sudah membohongi Lita, dan kamu bahkan membohongi dirimu sendiri. Ferry tampak semakin cemas, dan ada kelemahan di matanya. Aku nggak bermaksud buat kamu sakit hati Nina. Aku benar-benar nggak tahu harus bagaimana. Aku rasa aku kehilangan kontrol atas semuanya. Apa kamu pikir itu adil? Tanya Nina, suara emosinya mulai terangkat. Apa kamu pikir ini adil buat aku, buat Lita, atau bahkan buat dirimu sendiri? Kamu sudah memanfaatkan perasaan kami berdua, Ferry. Kamu bilang kamu ingin hubungan yang jujur, tapi kenyataannya kamu hanya mencari pelarian. Kamu nggak bisa terus hidup dalam kebohongan seperti ini. Ferry terdiam, seolah tak bisa lagi membela dirinya. Nina merasa hatinya semakin sakit. Dia tahu, ini adalah percakapan yang harus dilakukan, meskipun penuh dengan ketegangan dan emosi. Dalam hatinya, Nina merasa lega karena dia sudah mengungkapkan semuanya. Tetapi dia juga tahu bahwa Ferry tidak akan bisa begitu saja keluar dari semua masalah ini. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan sekarang, kata Ferry dengan suara lirih. Lita pasti marah besar. Aku nggak bisa menghadapinya. Nina menghela napas panjang. Itu masalah kamu Ferry. Aku sudah cukup terlibat dalam masalahmu. Aku nggak bisa terus ada di sini sebagai tempat pelarianmu. Ini saatnya untuk kamu jujur, baik kepada Lita maupun dirimu sendiri. Ferry menunduk, seakan meresapi kata-kata Nina. Aku akan bicara dengan Lita. Aku tahu aku harus bertanggung jawab. Aku nggak bisa terus lari dari kenyataan. Nina menatap Ferry dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Ada rasa sakit yang mendalam, tetapi juga ada kelegaan. Dia merasa bahwa inilah saatnya untuk benar-benar melepaskan Ferry dan semua perasaan yang pernah ada di antara mereka. Tidak ada lagi ruang untuk kebohongan, tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Semoga kamu bisa menyelesaikan masalahmu Ferry, kata Nina dengan tegas. Tapi aku nggak bisa lagi terlibat. Aku harus melanjutkan hidupku. Ferry mengangguk pelan, tampak bingung dan terhimpit oleh rasa bersalah. Mereka terdiam sejenak, dan Nina bisa merasakan perasaan perpisahan yang tak terhindarkan. Ini adalah akhir dari sebuah hubungan yang dulu penuh dengan harapan dan cinta, namun kini hanya meninggalkan kepedihan dan penyesalan. Setelah beberapa saat, Nina bangkit dari kursinya. Aku pergi dulu Ferry. Semoga kamu bisa menemukan jalan keluar dari semua ini, katanya sambil menatap Ferry terakhir kali. Tanpa menunggu jawaban, Nina berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan kafe dan Ferry di belakangnya. Langkah-langkahnya terasa ringan, meskipun hatinya masih terasa berat. Namun dia tahu, dia sudah membuat keputusan yang benar. Kini, waktunya untuk melangkah maju.